kalau setuju saya kasih info terakhir perkembangan di China kali ya, mungkin. Ya, oh iya Pak, itu yang kita tunggu-tunggu Pak. Oke, ini karena ini baru dilaporkan ke saya untuk saya laporkan ke Jakarta ya, saya sampaikan di sini aja dulu, nggak apa-apa. Kita dapat privilege. Baik, Pak Dubes, Pak Inarno, mohon izin kita bisa mulai. Ini selamat siang. Kirim ke mereka. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Yang saya hormati Pak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Dan nanti akan ada Ibu Tina Melina dari Wealth Management Group Bank BRI. Dan bisa saya sampaikan di sini sangat berbahagia ada rekan-rekan kami dari Bank BRI, ada dari SBM BRI dan juga seluruh direksi anak perusahaan BRI Group. Ini luar biasa, animonya luar biasa ingin mendengarkan Pak Dubes dan juga Pak Inarno nanti update Indonesia market dan juga bagaimana sih perkembangan di China, karena China ini sekarang menjadi perbincangan seluruh dunia. Selama ini juga sudah dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, tetapi sejak akhir tahun dan juga sampai dengan saat ini, China mendominasi pemberitaan karena adanya pandemi COVID-19 ini yang epicentrumnya ada di China. Dan bagaimana kita melihat China saat ini sudah mulai bangkit dari krisis yang dialami kemarin, bagaimana China kemudian berhasil mengatasi pandemi yang luar biasa telah meluluh lantakan perekonomian China dan juga dunia sebetulnya, tapi bagaimana China bisa kemudian saat ini mulai bangkit kembali dan sangat kontekstual sekali kita bisa mendengarkan langsung dari Bapak Dubes yang saat ini berkenan untuk sharing di acara Dana Reksa Sekuritas. Ini juga kami sampaikan juga acara ini selain di Zoom ini juga live streaming di YouTube. Jadi memang karena roomnya terbatas dan saat ini sedang proses untuk meng-accept untuk yang mau masuk Zoom, maka kami buka untuk live streaming di YouTube. Pada hari ini senang sekali. Nanti juga kami sampaikan akan ada update market dari Dana Reksa Sekuritas. Event ini mengundang nasabah-nasabah Dana Reksa Sekuritas dan juga wealth management nasabah prioritas dari Bank BRI dan juga umum yang juga ingin tertarik untuk menjadi investor di pasar modal dan siapapun yang ingin ikut juga kami silakan selama kuotanya terbatas. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami akan membacakan resume dari atau CV dari Bapak Jauhari Oratmangun. Beliau Pak Dubes yang saya kenal sangat humble, sangat baik hati, sangat pintar ya. Dulu pernah kami undang di Bursa Efek Indonesia untuk memberikan ulasan geopolitik Rusia waktu itu. Jadi sebelum beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk China dan juga Tiongkok, beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Duta Besar luar biasa di Rusia dan Belarus. Kemudian beliau juga saya lihat pengalamannya sangat panjang, telah bergabung di Departemen Luar Negeri selama lebih dari 30 tahun Pak Jo ya. Dan beliau adalah lulusan Universitas Gajah Mada ya, angkatan 76 kalau nggak salah Pak Jo ya. Dan kemudian yang kedua pembicara kita adalah Pak Inarno Jayadi. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ini juga satu kehormatan Pak Inarno berkenan bergabung bersama kami di sini. Untuk saat ini juga tentunya masyarakat kita dan juga terutama investor-investor di pasar modal Indonesia saat ini ada rasa was-was terhadap bagaimana sih sebetulnya market Indonesia ini, market dari Indonesia ini dalam merespon yang ke depan dan sebagainya. Tentu sangat kontekstual dalam hal ini ada Pak Inarno sebagai penjaga gawang utama pasar modal kita ya untuk memberikan update-nya tentang market kita. Dan terakhir tentu kami juga ingin memenuhi keinginan atau biasanya kan kalau nasabah ingin bertanya di saat-saat seperti ini kira-kira saham-saham apa yang layak untuk dikoleksi, saham-saham apa yang akan rebound paling cepat ketika situasi recover dan sebagainya. Karena itu nanti kami akan menampilkan juga
Mas Helmi Kristanto, beliau adalah Head of Equity Research-nya Danarsa Sekuritas, tapi itu akan ada di akhir. Jadi nanti kita dengarkan dulu dua pembicara tamu kita. Baik, untuk tidak berlama-lama, yang pertama kami akan persilahkan Pak Inarno Jayadi untuk menyampaikan update tentang Indonesia Market. Silakan Pak Inarno. Terima kasih Bu Fredrika Widyasari Dewi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Your Excellency, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Bapak Jauhari Oratmangun. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas, Ibu Fredrika Widyasari Dewi. Dari Bank BRI, begitu pula juga dari BRI Group, serta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti seminar online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di sini dalam rapat secara virtual, dan kita masih diberikan nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani. Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi kepada PT Danarsa Sekuritas selaku tuan rumah ya, yang menggagas ide ini untuk menyelenggarakan kegiatan seminar online pada hari ini dengan tema pengalaman investor Cina saat pandemi COVID-19. Rasanya ini memang betul-betul waktu yang tepat, apalagi dengan kehadiran Pak Dubes di sini. Kami berharap bisa mendapatkan insight yang bisa didapatkan khususnya terkait kondisi masyarakat Cina ya terhadap pasar modal Cina selama penanganan pandemi maupun setelahnya. Kami juga mengikuti perkembangan dari pasar modal Cina dan melihat bahwa indeks acuan harga saham Cina berangsur membaik seiring dengan berhasilnya penanganan pandemi COVID-19 serta dibukanya lockdown atas Wuhan di 8 April 2020 tahun ini. Penurunan indeks acuan Cina tergambar dari Shanghai Composite Index dan Shenzhen Composite Index dapat terjaga pada level terlemah yaitu minus 12,78% dan minus 5,29%. Dan Pak Dubes hari ini juga di Kompas, saya membaca hal yang menarik dari Pak Sudrajat Jiwandono, ya, yaitu yang mengenai China akan melakukan renminbi ya. Jadi renminbi itu secara elektronik yang akan dites dalam waktu dekat ini di 4 kota, yaitu di Shenzhen, Chengdu, Zhuzhou, dan Xiong'an ya. Jadi memang luar biasa di saat negara-negara lain heboh dengan COVID-19, ini China itu bisa langsung agresif dan menjalankan kegiatan ekonomi yang mengagetkan dunia. Jadi saya jadi ingat ungkapannya bahwasanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu memang betul-betul Pak Dubes nih. Baik, saya akan mencoba untuk update market ini 15 menit ya Bu Kiki ya, Bu Fredrika. Ini coba slide-nya diganti. Kalau melihat daripada pandemi tersebut, ini berdampak yang luar biasa terhadap terhadap market kita. Satu-satunya yang masih bertahan adalah rata-rata frekuensi transaksi harian. Frekuensi rata-rata transaksi harian itu kita adalah di 469.000 kali per hari, ya. Dan ini merupakan yang tertinggi di ASEAN. Ini yang masih cukup baik.
Kalau dilihat dari indeksnya, kapitalisasi pasar, rata-rata nilai transaksi harian dan rata-rata volume transaksi harian itu mengalami penurunan yang lumayan besar. Seperti misalnya indeks itu adalah minus 27,01, ini sampai per 8 Mei 2020 datanya. Lalu kapitalisasi pasar juga turun 26%, 26,82, dan rata-rata transaksi harian yang biasanya tahun lalu itu 9,1 triliun, itu sekarang itu rata-rata sampai 8 Mei itu jadi 6,87 sehingga turun 24,64, dan juga rata-rata volume transaksi harian itu turun dari biasanya 14,5 miliar saham menjadi 6,98 miliar saham. Jadi ada penurunan 50% lebih. Next. Kalau kita lihat dari kinerja bursa saham global, di mana Indonesia? Indonesia itu cukup lumayan di bawah, namun masih ada yang di bawah lebih jauh lagi. Yang paling bawah adalah Kolombia, itu 32,2%, ya. Kita itu ada di posisi 27,02%. Di bawah kita adalah Filipina, ya. Di atas kita sedikit adalah Thailand 19,8 minusnya, Singapura itu 19,5. Ini dari indeksnya. Kalau kita lihat dari kapitalisasinya, kita itu di regional itu paling besar, ya. Kita itu ada ada penurunan itu 32,7%, ya. Jadi kita cukup terpuruk, ya, di antara di kalangan ASEAN. Namun kalau secara absolut yang paling besar adalah penurunannya Amerika, memang. Ya. Amerika itu turunnya itu secara absolut cukup besar, sekitar 2.638,2 billion US dollar. Oke, next. Kalau kita lihat dari indeksnya, kita lihat dari awal 2020, ya. Mulai turun itu pada saat Presiden Jokowi mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif corona, ya. Itu di 2 Maret tahun ini. Dan akhirnya indeks kita terpuruk sampai terendah itu di 24 Maret 2020 mencapai 3.937,63. Sini katanya mau meroti. Namun kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari reratanya, memang alhamdulillah ini sudah mulai adanya kenaikan. Dari bulan Januari kalau kita lihat di slide itu 6,4 triliun, mulai naik ke 6,6, 7,9, dan sekarang ini sampai akhir 8 Mei ini rata-rata 6,87. Next. Nah, ini yang sektor-sektor yang lumayan terpuruk, ya. Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri, kita lihat indeks kita turun 27,02% minusnya sampai 8 Mei 2020. Nah, pertanyaannya sektor mana yang paling kena atau yang turunnya terbanyak? Kita lihat di sini bahwa aneka industri itu turun di dalamnya itu turun 41,3%. Ya. Di dalam aneka industri memang ada satu juga, salah satunya itu Astra International yang sampai saat ini itu turun kira-kira 40%. Kalau kita lihat dari bagian sebelah kiri, kita lihat yang cukup resilient itu adalah consumer goods, ya. Minusnya adalah 12,41%. Yang sebelah kanan itu adalah penurunan dari sisi kapitalisasi pasar, ya.
kita lihat bahwasannya yang paling besar ternyata kapitalisasi pasar yang turun dropnya itu adalah sektor finance, ya. Finance itu turun 31,4%. Nah, kalau kita lihat yang bertahan juga di sini, itu kita lihat adalah consumer goods. Lagi-lagi consumer goods ya, turunnya adalah 11,91%. Next. Nah, ini adalah slide mengenai investor asing di pasar saham. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ya kita lihat di 2019 itu masih ada inflow itu sekitar 49,2 triliun. Ya. Bagaimana dengan 2020? 2020 setelah bulan Januari itu kita selalu outflow. Dan totalnya ada di 2020 adalah 20,79 triliun ya outflow-nya untuk investor asing. Next. Bagaimana dengan pertumbuhan aktivitas IPO? Syukur alhamdulillah saat ini IPO berjalan cukup bagus ya. Saat ini sudah 27 yang sampai dengan 8 Mei ini sudah ada 27 yang go public dan masih ada 18 pipeline saham yang baru. Satu-satu apa artinya gitu? Ya. Next. Itu kecil. Berikutnya. Nah, ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang tercatat 2019. Kalau yang di sebelah kiri kita lihat itu adalah dari September 2019 sampai September 2018 sampai 2019. Itu masih menunjukkan kondisi yang bagus dan normal. Kita lihat bahwasanya profitnya itu masih growth ya dari 18 dari sisi revenue itu 8,7%, dari sisi profit juga 1,43% masih berkembang. Bagaimana dengan 2018 ke 2019 ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini yang masuk ke kami itu baru ada 370 perusahaan. Karena memang OJK bersama kita melakukan adanya relaksasi terhadap laporan tahunan audited ya. Laporan tahunan audited itu masih ada room sampai akhir bulan Mei ini. Dan sampai saat ini baru yang memasukkan itu kira-kira 52%, 370 perusahaan. Kalau kita lihat dari 52% yang sudah memasukkan ke kita, itu kita lihat bahwasanya 2019 itu juga masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat revenue itu masih growth 6,22% dan profitnya itu 0,68%. Ini yang untuk yang LQ45. Kalau yang di bawahnya adalah yang all listed company. Demikian pula dengan all listed company, itu kita masih menunjukkan adanya growth yang positif, revenue 6,53, profitnya adalah 7,15 ya. Tapi memang kembali lagi kita jangan terlalu gembira dengan ini karena ini masih 370 perusahaan. Dan juga kalau kita lihat walaupun masih dini untuk menyimpulkan, dampaknya itu adalah di kuartal 1 ya. Kuartal 1 tahun ini, bukan tahun lalu. Tahun lalu mungkin masih belum terlalu berdampak, tapi kuartal 1 ini yang mungkin ada dampaknya. Di tempat kami sudah ada nanti saya akan terangkan atau saya akan show kepada Bapak Ibu sekalian. Baru ada sekitar untuk yang triwulan 1 karena triwulan 1 ini juga mendapatkan relaksasi yang harusnya bulan Mei ya. Jadi kita undurkan menjadi bulan Juni.
itu yang masuk ke kita itu baru 82 dari 683 perusahaan tercatat. Jadi baru 12%. Nah, ini menunjukkan agak slow down terhadap emiten kita. Pendapatan itu sekitar minus 1%, dan laba bersih itu penurunan sekitar 23%. Next. Syukur alhamdulillah kalau kita lihat di dalam skema tersebut, dari sisi total investor kita, ya, baik itu saham, reksadana dan surat utang, ya, itu masih terlihat growth yang cukup bagus, ya, masih terlihat growth itu 11%. Dan kalau misalnya yang di bagian yang di bawahnya itu di bagian yang berwarna merah, itu adalah investor-investor saham saja. Dan itu pun juga mengalami kenaikan ternyata. Selama pandemi tersebut, selama pandemi COVID tersebut, itu masih ada kenaikan 7%. Next. Ini tentunya dengan work from home, sekarang saat ini juga Bu Kiki, saya masih work from home, ya. Kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang work from office, ya, kita lakukan tetapi tidak offline tapi online, ya. Adapun yang kita lakukan adalah meliputi semua, ya, kegiatan edukasi, sekolah pasar modal, one-on-one meeting, sosialisasi IDXnet, dan hearing mini expo serta kelas IPO kita lakukan semua secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, selama sampai bulan Mei ini kita sudah melakukan kegiatan sampai 2.000 untuk sosialisasi dan edukasi, di mana pesertanya itu 188.000 peserta. Nah, di antara kegiatan tersebut sebetulnya kita lakukan 550 itu secara online. Dan kalau kita lihat dari sisi yang 550 kegiatan online tersebut, sebetulnya jumlahnya itu jauh lebih besar daripada yang offline, di mana 600 kegiatan edukasi secara offline itu dengan partisipan sejumlah 130.000 peserta. Dan selama ini juga tetap kita lakukan seperti juga pada saat di work from office. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mau go public juga kita lakukan secara online, ya. Kita lakukan mini expose itu sudah 12 kali, 5 kegiatan hearing online, serta one-on-one meeting 10 kali terhadap calon emiten. Jadi tetap activity seperti sedia kala. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, selama pandemi ini Bursa Efek Indonesia beserta OJK telah mengeluarkan beberapa policy-policy untuk relaksasi terhadap stakeholder. Salah satunya adalah yang pertama adalah kita melalui SEOJK nomor 3, SEOJK 4 2020, kita OJK memberikan approval pembelian kembali atau buyback oleh emiten-emiten perusahaan publik dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS. Lalu kedua, itu adalah yang telah saya sebutkan tadi adalah mundurnya atau relaksasi penyampaian laporan keuangan tahunan tahun buku 2019 dan laporan tahunan 2019 bagi emiten dan perusahaan publik menjadi 31 Mei 2020 dan 30 Juni 2020. Berikutnya adalah kami juga melakukan pengunduran batas waktu penyampaian laporan triwulan 1 2020 diperpanjang 2 bulan juga, yang secara ininya sama, jadi menjadi 30 Juni 2020. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan RUPS juga kita relaksasi, mundur batas waktunya, itu bisa paling akhir 31 Agustus 2020.
Dan yang keempat, yang terbaru adalah perusahaan terbuka dimungkinkan untuk melakukan e-RUPS. Ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Next. Yang tadi adalah policy terhadap emiten. Yang ini adalah policy terhadap operasional perdagangan BI. Apa saja yang telah kita lakukan? Pertama adalah kita melakukan pelarangan short sell supaya volatility tidak terlalu besar. Yang kedua, itu adalah kita memberikan ketentuan batas auto rejection 10% pada tanggal 10 Maret. Ya. Dan kita review gradually terhadap perkembangan market, sehingga kita juga pada saat 13 Maret itu memperkecil lagi batas bawah menjadi 7%. Dan kita lakukan juga ada trading halt 30 menit apabila indeks harga itu mencapai 5%. Berikutnya kita buat juga suatu policy itu supaya penyebaran COVID ini bisa dan sesuai arahan dari pemerintah. Itu adalah perdagangan itu kita persempit, ya. Sesi 1 itu dari jam 9 sampai jam 11.30, sesi 2 menjadi 13.30 sampai jam 15.50. Dan juga kita memperbolehkan anggota bursa untuk melakukan work from home. Itu next. Ini mungkin yang inisiatif kami, ya, Bursa Efek Indonesia bersama SRO, ya, KP dan KSEI, kita melakukan pengumpulan dana yang kita sebut pasar modal peduli Indonesia, ya. Dan ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan asosiasi, dengan stakeholder, dan alhamdulillah sudah terkumpul dan nantinya terkumpul cukup banyak dan nantinya akan kami berikan kepada yang membutuhkan, ya. Mungkin itu aja dari saya. Sebelum saya menutup, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ini atas kesempatan ini. Semoga kita bisa sama-sama sehat dan bisa menghadapi COVID ini secepatnya, dan juga bagi yang puasa, selamat berpuasa, semoga barokah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih sekali Pak Inarno, ulasannya sangat menarik. Memang kalau sebagai otoritas bursa, ya, tentu menjadi pihak yang paling concern lah terhadap perkembangan pasar modal saat ini. Kita ingat Pak Inarno, ya, krisis 98 dan juga 2008 sangat berbeda dengan krisis mungkin situasi yang kita alami saat ini. Di saat itu kita masih bisa lah, misalnya kita ada situasi seperti ini, ada sentimen negatif dari Eropa, dari Amerika dan sebagainya, kita bisa ngumpulin fund manager dan sebagainya. Tapi sekarang situasi benar-benar berbeda. Walaupun secara indikator makro dan sebagainya saat ini jauh lebih baik daripada indikator makro yang dimiliki Indonesia tahun 98 dan juga 2008, tetapi bedanya adalah this kind of situation mungkin nggak ada orang yang pernah mengalami hal ini kecuali yang mungkin yang masih hidup 100 tahun lalu, dan itu pun sudah sangat berbeda. Baik, kami juga ingin mengingatkan untuk seluruh peserta bahwa di acara ini ada hadiah menarik, ya, berupa 10 lot saham BRI, ya. Jadi ini satu saham yang sangat haruslah dikoleksi oleh investor di pasar modal Indonesia, dan juga ada hadiah link aja untuk nasabah BRI prioritas. Yang tadi untuk 10 saham lot BRI untuk nasabah Dana Reksa, peserta umum, dan siapapun yang join pada kegiatan sore hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, silakan kami persilakan His Excellency
Bapak Jauhari Oratmangun, Dubes RI untuk China dan Tiongkok. Ini menarik sekali Bapak, bagaimana melihat China bisa bangkit kembali setelah mengalami situasi yang cukup horor ya waktu itu di Wuhan. Kalau kita baca hari ini ada klaster baru corona ya Pak Dubes ya di Jilin, China. Tapi monggo silakan Pak Dubes, time is yours, silakan. Terima kasih Bu Frederica, Mbak Kiki, Pak Inarno. Senang tadi lihat presentasinya, jadi paham juga saya lihat dari angka-angka kondisi di dalam negeri saat ini. Pertama tentunya senang saya diundang pada kesempatan ini. Saya mau menyapa Bu Tina juga dari BRI dan semua peserta. Mungkin sebelum saya mulai, saya berikan gambaran umum aja perkembangan COVID hari ini di China, karena kebetulan ini report mau saya kirim habis ini. Jadi biar saya berikan saja informasi. Jadi total kumulatif COVID-19 di China sampai hari ini adalah 84.458. Jadi sejak dimulai sampai saat ini itu 84.458. As of today itu tinggal 218. Yang meninggal itu 4.644. Yang recover itu ada 79, berarti sembuh 79.596. Di Beijing saat ini itu tinggal 11 kasus. Beijing, oke. Beijing. Yang disebut oleh Bu Frederica tadi memang ada kasus baru di Provinsi Jilin. Itu ada 24 di sana. Jadi supaya semua mendapatkan gambaran. Jadi yang nyari semua yang 200-an itu adalah imported case. Karena pada saat ini terjadi, kebetulan kan sedang libur tahun baru China, jadi pada keluar semua. Nah, supaya menghambat perkembangan dari yang masuk di Jilin itu provinsi yang paling banyak itu di kota kecil namanya Shulan. Nah, itu yang di lockdown gitu. Dan kalau di kota itu tidak ada WNI, tapi kalau di provinsi Jilin ada 30-an mahasiswa Indonesia di sana. Saat ini sudah 18 provinsi yang sudah tidak ada kasus lagi. Jadi itu kurang lebih perkembangan secara umum kondisi di Tiongkok saat ini. Tadi sebelum acara ini saya juga keliling-keliling melihat bagaimana kondisi Beijing saat ini dan mungkin sudah nyari 90% back to normal. Nah, sekarang saya akan presentasi yang sudah saya siapkan sesuai, mudah-mudahan bisa saya selesaikan dalam 10 or at the maximum 15 menit. Jadi, no problem Pak Dubes, silahkan aja. Saya terima kasih banyak ini kepada PT Dana Reksa Sekuritas dan Bank BRI yang telah mengundang saya untuk menyampaikan presentasi. Bapak, Ibu peserta webinar, saya akan mulai paparan yang pertama itu secara umum dulu mengenai perekonomian Tiongkok. Bisa kelihatan di layar enggak? Belum bisa memeriksa mereka Pak izin. Bisa paparannya bisa bisa kelihatan di layar. Mereka yang sudah kita kirim. Bisa terlihat enggak paparannya? Belum. Videonya Pak Dubes yang meninjau-ninjau toko, kemudian aktivitas ekonomi di itu viral Pak Dubes. Jadi sebenarnya itu juga memberi semangat kepada kita bahwa ini semua akan segera berakhir gitu. Selama kita penanganannya serius dan seluruh masyarakat Indonesia juga melakukan hal yang disarankan atau dianjurkan oleh pemerintah gitu Pak Dubes ya.
Iya, betul sekali. Kalau kita sebenarnya kan working from home itu nyaris 100 hari, baru minggu-minggu terakhir ini yang agak bebas keluar. Mungkin saya sambil melihat presentasi nanti disampaikan, saya mulai sampaikan saja. Jadi di slide kedua, kalau nanti bisa keluar di slide kedua itu, saya gambarkan di situ GDP nominal Tiongkok 2019 itu adalah 14,1 triliun US dollar. Jadi nomor 2 di dunia setelah nomor 1 Amerika. Penduduk di sini 1,47 miliar orang. Jadi produk domestik bruto Tiongkok 2019 itu 6,1% peningkatannya ya. Sementara cadangan devisa mereka adalah per Desember ini 2019 3,10 triliun US dollar. Jadi mungkin sekitar 20-an kali cadangan devisa kita. Total nilai perdagangan Tiongkok untuk 2019 itu 4.566,53 miliar US dollar. Ekspor Tiongkok ke dunia mencapai 2.497,95 miliar US dollar. Impor Tiongkok dari dunia itu mencapai 2.068,57 miliar US dollar. Itu di slide kedua. Lalu di slide ketiga itu kondisi ekonomi Tiongkok tahun 2020 akibat COVID-19, jadi triwulan pertama. PDB triwulan pertama itu terkontraksi 6,8%. Sementara FDI Tiongkok untuk triwulan pertama itu 31,2 miliar US dollar. Jadi dalam situasi ini mereka masih berinvestasi, walaupun dibandingkan periode yang lalu itu turun 10,8%. Lalu ODI Tiongkok untuk triwulan 1 2020 itu 24,22 miliar US dollar. Jadi turun 6% dibanding periode yang sama di tahun 2019. Total nilai impor ekspor barang Tiongkok turun 6,4%. Pak Dubes, mohon Lalu izin. sektor-sektor mana sajakah di Tiongkok yang paling terdampak dari COVID-19? Itu di slide keempat. Pak Jo, mohon izin. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan dari sana, Bapak, karena di host-nya nih ada trouble nih. Mohon izin. Oke, coba. Ini lagi dicoba ini. Ya. Mohon maaf. Bisa ya? Bisa kelihatan sudah slide keempat sekarang? Bisa. Teknologi gini ya, baru kita sama-sama semua get used to it. Atau nuke ke situ aja biar ini. Nuke di komputer aja biar. Ke slide keempat, sudah slide keempat sekarang. Nah, itu ya slide keempat. Iya, yang tadi. Iya. Nah, ini dia sudah sampai slide keempat. Jadi mungkin ini tadi kan angka-angka kita bisa lihat semua juga. Jadi kondisi ekonomi Tiongkok tahun 2020, jadi kuartal pertama akibat COVID-19. PDB itu terkontraksi tadi sudah ini slide ketiga, tadi slide ketiga aja dulu. Ya ini. PDB itu terkontraksi 6,8%, lalu FDI sudah turun 10,8%, ODI turun 6%, total nilai import ekspor barang Tiongkok turun 6,4%. Slide keempat. Next. Ya, ini dia. Sektor-sektor yang paling terdampak dari COVID-19
itu adalah perdagangan retail, pariwisata, penerbangan, dan logistik. Jenis-jenis usaha tersebut pada tahun 2019 itu menghasilkan 2,7 triliun US dollar. Slide 5. Khusus mengenai kondisi pasar keuangan Tiongkok, saya kira Pak Kepala sudah, Pak Dirut sudah menyampaikan juga tadi, itu pekan pertama di 2020 seperti itu, pekan ketiga dia turun, pekan ke-1 April turun, pekan ke-1 Mei ini masih turun naik, jadi kita belum bisa pastikan. Slide ke-6. Nah, ini dia yang menarik, stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok itu misalnya Putus kayaknya. Pak Jo, ya, nggak stabil ini internetnya. Pak Jo. Pak Jo. Tampaknya ada gangguan jaringan di saat ini. Kita sambil menunggu Pak Dubes kembali. Ya. Ya. Mohon yang lain semua di mute ya, untuk mikrofonnya, dan juga untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti silakan tulis di chat room-nya, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dan tolong ditulis apakah itu pertanyaan untuk Pak Dubes atau Pak Inarno, dan juga nanti akan ada equity analyst dari Danareksa yaitu Pak Helmi. Silakan mulai ditulis. Baik, mungkin sampai menunggu Pak Jo. Ini saya lihat di chatbox udah ada pertanyaan ini buat Pak Inarno. Mohon izin Pak Inarno sambil kita diskusi Pak Inarno ya. Ada pertanyaan Pak Inarno, ini bagaimana apakah IHSG ini akan seperti ini atau bagaimana? Ini pertanyaan yang sulit ya. Ahli ujung nih, tapi silakan Pak, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Silakan Pak In. Pak Inarno. Tadi disuruh di mute, jadi saya mute, saya lupa. Oke, jadi pertanyaannya indeks ya. Memang indeks ini agak kedengeran ya Bu Kiki ya, kedengeran ya. Ya, jadi memang kalau indeks ini memang sulit untuk diprediksi. Banyak sekali parameter-parameter yang terkait dengan indeks, baik itu dari global maupun dari internal ya. Jadi, namun mungkin perlu saya tekankan di sini, pada setiap kesempatan selalu ada opportunity. Mungkin kepada teman-teman yang yang mesti jelilah melihat kesempatan yang ada. Karena pada saat ini adalah musim-musim akan adanya RUPS ya. Jadi ini merupakan yang ditunggu-tunggu oleh investor. Dan biasanya di dalam RUPS tersebut juga akan memberikan dividen, dan ada kalanya kalau kita melihat ya situasi saat ini itu memang sangat menarik sekali, banyak sekali opportunity yang bisa kita dapatkan. Mungkin nanti dari research dari Danareksa bisa menambahkan ya, tapi ada kalanya kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan itu sudah memang turunnya terlalu jauh. Di mana kalau kita kaitkan dengan dividennya, itu sangat menarik sekali. Yield-nya itu bisa sampai antara 7 sampai 10 bahkan lebih persen. Sehingga ini sangat menarik dan ini merupakan opportunity bagi teman-teman semua untuk melihat kesempatan tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu Kiki. Pak Inarno, ini sambil menunggu ya, Pak Dubes sudah kelihatan, Pak Dubes bisa mendengar kami?
Ya, sambil menunggu. Oh ya, Bapak Ibu, saya ingin menyapa direksi dari BRI Group ya. Ada dari Bank BRI, kemudian ada dari BRI Life, ada BRI Agro, BRI Ventura, BRI Insurance, kemudian BRI Finance, dan BRI Syariah. Jadi ini lengkap nih Pak Inarno, Pak Jo. Ya. Semua sangat interested untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Inarno dan Pak Dubes. Baik, Pak Jo sudah bisa. Selamat siang Pak Ernarno, Bu Kiki. Selamat siang. Gatot sini beri live. Pak Mari, Ernarno. Pak. Iya Pak Ernarno. Selamat siang Apa Pak Dubes. Monggo. Pak Jo, sudah bergabung kembali Pak Jo? Atau Mas Helmi sudah siap untuk masuk? Kita ke sektor-sektornya langsung Pak Helmi. Sambil menunggu Pak Dubes kembali. Oke Bu Kiki. Sepertinya saya masih belum bisa share screen Bu Kiki karena sedang dipergunakan oleh Pak Dubes. Bisa secara ini aja dulu Mas Helmi sambil menunggu. Oke, selamat sore semuanya yang saya hormati Your Excellency Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Bapak Jauhari, dan juga kepada Pak Direktur BRI ini, Pak Inarno. Selamat sore, Pak. Dan juga Selamat sore. Ya, Pak. Jajaran Direksi BRI Group dan anak perusahaan dan juga rekan-rekan nasabah dan investor pasar modal. Selamat sore dan salam sehat. Basically ini memang sudah sekian minggu kita melakukan kegiatan work from home, terutama bukan hanya diam di rumah, tapi kita juga secara rutin mengadakan interaksi dengan listed company, bahkan kadang sehari bisa sampai 3 Zoom call dengan listed company. Terus terang ini juga untuk menjawab rasa penasaran dan keingintahuan dari investor, terutama perusahaan mana yang masih sehat, yang masih bertahan, perusahaan mana yang nanti recovery-nya juga basically akan semakin cepat. Sebenarnya di beberapa slide saya ingin tampilkan secara picture ya, karena kalau melihat picture akan lebih mudah. Cuma basically memang boleh saya garis besari bahwa kalau saya melihat JCI itu basically kita melihat sebenarnya, ini saya udah bisa. Oke, sebentar saya screen share. Oke, semoga kelihatan ya di layar. Tadi mungkin Pak Inarno juga sudah singgung ya mengenai kinerja dari keseluruhan IHSG selama tahun 2020. Namun saya lebih ingin menggarisbawahi bahwa kita melihat pergerakan dari sisi JCI itu boleh dibilang kita bisa melihat sebagai awal yang 4 fase, namun saya tambahkan 1 fase, yaitu fase terakhir ini boleh dibilang yang menjadi semacam game changer. Jadi fase pertama, the start of novel COVID-19, ini pada fase ini sebenarnya kita masih mengalami inflow ya. Inflow ini masih terlihat masih masuk ke dalam pasar modal di Indonesia karena pada saat itu belum dilaporkan adanya domestic case, kemudian semuanya seakan-akan masih berjalan normal. Kemudian begitu mulai masuk ke phase kedua, di mana ini ditandai coronavirus widespread sudah mulai melebar keluar China, dari Jepang ke US, market kita sudah mulai mengalami koreksi. Dan juga ini terus menurun tajam dan mencapai titik terparah di fase keempat. Ini kita sebut blended crash. Bukan hanya Indonesia sudah melaporkan domestic case, namun juga ditandai dengan mulai turun secara dalam dari harga komoditi, terutama harga oil. Pada fase keempat kita melihat di sini merupakan titik terendah dari IHSG. Di sini juga sangat kelihatan bahwa secara konsisten tekanan jual asing ini yang paling kelihatan selama fase keempat. Namun sangat baik upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah semenjak keluar stimulus pertama yang dilakukan sekitar akhir Februari, kemudian dilakukan kedua di awal Maret. Itu sempat pada saat itu saya berdiskusi dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan. Salah satu input yang mereka ingin tanyakan adalah bagaimana stimulus yang sudah dikeluarkan, namun dampaknya kenapa hanya sangat short term.
market naik hanya sehari kemudian turun lagi ya. Karena pada saat itu memang kita melihat dari sisi pasar modal, stimulus pertama dan kedua itu masih belum menyeluruh. Bahkan jumlah sektor-sektor yang ditolong atau dibantu itu boleh dibilang cukup terbatas. Namun setelah keluar stimulus ketiga dengan jumlah yang cukup besar, 405 triliun, di sini kita sudah mulai kelihatan bahwa ternyata semua sektor dan juga semua lini usaha ini terbantu. Jadi memang proses krisis yang kita lihat pada saat ini, memang ini unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan krisis-krisis sebelumnya kadang-kadang hanya menyasar dari sisi supply, ada juga dari sisi demand, namun pada saat ini kita mengalami yang disebut inactive economy. Jadi pada saat terjadi inactive economy itu langsung straight dua hal, supply, demand, dua-duanya ada tergerus dari sisi aktivitas dan juga ada dari sisi dampak. Yang ditakutkan dampak terbesar dari inactive economy adalah tidak adanya multiplier. Pada saat ini ada dari sisi demand, orang masih pegang cash, ingin belanja, semuanya tutup. Membeli makanan, restoran-restoran juga nggak semua buka. Jadi ini yang ditakutkan. Pada saat likuiditas itu ternyata stuck berhenti, tidak ada yang namanya multiplier, itu ditakutkan akan semakin mendalamkan dari sisi kinerja perekonomian secara keseluruhan. Kemudian saya lanjut kepada, saya coba untuk breakdown dari sisi kinerja sektor, ya, dari 4 atau 5 fase ini. Ternyata di sini kelihatan sekali bahwa selama fase ke-1, kedua, dan ketiga, kinerja kita seakan-akan ya bukan menjadi yang terjelek dibandingkan dari negara-negara lain ya. Kita hanya menjadi salah satu yang paling jelek. Namun pada saat kita mencoba breakdown dari masing-masing fase tersebut, ternyata fase ke-1, kedua, dan ketiga secara keseluruhan itu adalah banking sektor ternyata masih cukup resilient. Di sini kelihatan finance sektor ini rata-rata bisa membukukan outperform terhadap JCI secara keseluruhan. Namun begitu masuk ke fase 4 ditandai dengan mulai ada impact terhadap domestic economy, banks itu langsung bergerak sangat dalam dan bahkan di fase keempat ini untuk pertama kalinya sektor finance ini underperform dari keseluruhan JCI. Dan basically kalau kita melihat ini terus berlanjut di mana sektor perbankan di fase keempat ini kinerjanya boleh dibilang cukup rendah. Selain properti, perbankan juga masih membukukan negatif karena ternyata nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai kuadran risk karena di fase keempat ini selain stimulus yang dikeluarkan juga ada policy-policy turunan yang ternyata ini boleh dibilang ada yang baik mensupport sistem perbankan tapi juga ada yang menjadi perhatian atau semacam concern dari para investor. Untuk mempercepat mungkin ada beberapa slide yang akan coba saya lewatin. Ini tadi secara gamblang sudah Pak Inarno diskusikan bahwa memang Indonesia menjadi salah satu market yang terburuk ya dan salah satu memang yang mendukung sektor JCI pada tahun ini adalah didominasi masih sektor-sektor consumer di mana itu hanya turun sebesar 12,4%. Oke, sekarang kita mulai masuk topik pertama, yaitu apa yang menjadi respon dari sisi fiskal maupun monetary. Yang ini sering saya sebut adalah tactical and targeted measure. Karena terus terang kita memang harus terus melihat bahwa policy-policy pemerintah yang prudent, transparan, akseleratif, adil, dan accountable itu menjadi salah satu perhatian dan fokus yang terus terang ditunggu-tunggu. Semenjak dampak COVID-19 ini impact ke seluruh rantai produksi maupun dari rantai konsumsi, kita melihat semua negara berlomba-lomba untuk mengeluarkan stimulus. Di sini kita ambil bahwa ternyata dari top 20 salah satu yang paling besar adalah Jepang ya, as share of GDP. Indonesia posisi di mana? Indonesia total kita sudah menggelontorkan sekitar 28 billion terbagi menjadi 3 tahap stimulus, itu sekitar 2,5% dari GDP. Memang secara percentage of GDP ini lebih rendah dibanding misalnya Singapura yang ini angkanya di atas 10% ya dan kemudian misalnya negara Hong Kong ini juga sekitar 10%. Namun tadi sudah disinggung tactical dan targeted itu lebih dilihat bahwa mungkin secara share of GDP tidak sebesar negara-negara lain tapi kalau pilihan sektor yang didukung dan juga dari sisi penyerapan dan distribusi ini baik, harusnya ini juga bisa mendukung kinerja perekonomian terutama dalam fase pemulihan dalam beberapa kuartal ke depan. Jadi kita lihat di fase kelima, pemerintah sudah stepping up the game.
dari sisi stimulus ekonomi, di mana sudah meluncurkan 405 triliun terbagi menjadi 4 main area, terutama dalam hal ini kita menitik beratkan terhadap healthcare dan juga social safety. Dalam paket ini pemerintah pun menetapkan paket pemulihan ekonomi nasional PEN yang barusan dikeluarkan dari sisi PP pemerintahnya. Ini 150 triliun yang sepertinya menurut pemberitaan media ini angkanya sekarang sudah di atas 300 triliun. Kemudian kalau kita melihat salah satu dampak positif dari dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 itu memang ada beberapa hal. Selain address bahwa budget pemerintah boleh di atas 3%, Bank Indonesia boleh membeli surat berharga negara di primary market, namun ini juga yang ditunggu-tunggu oleh market, yaitu adalah apa? Corporate tax reduction. Awalnya kita menunggu ini setelah Omnibus Law disahkan, itu pun kita mendapat info baru 2021. Namun ternyata dengan adanya pandemik COVID-19, pemerintah melakukan stimulus sekarang dipercepat. Jadi corporate tax reduction akan mendapat diskon sekitar 3% di tahun ini, dan kemudian 2 tahun lagi akan dikurangin lagi 2%. Dan ini sensitivity kita, setiap penurunan 5% ini dampak terhadap kinerja dari sisi net profit. Jadi memang ada beberapa sektor yang mendapatkan lebih besar dan ada beberapa yang memang tidak mendapatkan benefit. Salah satunya properti dan juga jasa konstruksi karena mereka memiliki regime final tax. Selain itu juga ada misalnya pertambangan yang dalam under structure CCOW yang tidak mendapatkan support dari sisi pemotongan pajak perusahaan PPh 25. Dan setelah dikeluarkannya PP nomor 1 tahun 2020 ini juga diikuti dengan adanya perubahan besar dari sisi budget revision. Kalau di sini saya tarik kesimpulan pemerintah sudah semakin rasional dalam menentukan arahan penerimaan negara karena kita melihat arahannya adalah penerimaan diturunkan 21% dari target sebelumnya, tapi kalau kita lihat dari sisi expenditure ini masih dijaga di level sekitar 3%, bahkan naik 3% dibanding level sebelumnya. Jadi salah satu dari sisi penerimaan yang kita lihat turun cukup dalam adalah salah satunya corporate income tax PPh 25 ini turun hampir 30%. Ini berasal dari potensi penurunan laba korporasi secara keseluruhan dan juga dengan adanya pemotongan pajak sebesar 3%. Kemudian kalau kita lihat kira-kira dari perubahan budget pemerintah kemarin 2020, sektor apa sih yang kira-kira diuntungkan, sektor mana yang kemungkinan besar tidak menjadi priority? Kalau kita tahu priority pemerintah selama 3 tahun terakhir itu adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan kalau kita melihat dari sisi budget rationalization, karena pemerintah dalam mengeluarkan stimulus bukan hanya menambah dari sisi penerbitan surat utang berharga negara, namun juga melakukan yang disebut rationalization dan juga redirecting ya. Jadi ada beberapa kementerian yang ditambah dan ada juga yang dikurangkan. Jadi berdasarkan arahan di sini kita melihat bahwa sektor healthcare dan juga education tetap mendapatkan tambahan. Namun kalau kita melihat proxy terhadap infra spending yaitu Public Works and Housing Ministry, ini ternyata budgetnya sedikit diturunkan, turun 20%. Transportation Ministry juga turun 14%. Jadi kita melihat memang pada saat ini kebutuhan untuk healthcare dan juga education yang masih menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Dan kemudian salah satu features yang kemarin juga di-highlight di Perpu nomor 1 adalah peran serta Bank Indonesia untuk pembelian SUN atau SPSN di pasar perdana. Ini sebelumnya tidak boleh ya, karena Bank Indonesia biasanya hanya melakukan market operation melalui secondary market. Namun di sini karena dalam kondisi kegentingan yang memaksa, ini diberikan keleluasaan. Namun tetap sebagai standpoint Bank Indonesia, ini adalah sebagai last resort. Ya. Jadi SPN untuk pembiayaan umum APBN disebut above the line, untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi dalam APBN below the line, dan juga untuk program restrukturisasi perbankan. Jadi 3 hal ini yang nanti akan disupport oleh Bank Indonesia. Kemudian coronavirus impact, pressure in multiple front. Ini kita melihat memang ini unprecedented ya. Bahkan kita melihat tingkat unemployment di US sudah mencapai di atas 20 juta. Jadi penciptaan lapangan kerja semenjak tahun 2009 sampai dengan sekarang seakan-akan dalam 1 bulan itu langsung gone ya, langsung hilang semua karena dampak dari inactive economy. Namun kalau kita melihat memang jobless claim-nya ini recent week is actually going down ya. Jadi memang ini masih tinggi angkanya tapi trennya menurun. Dan kalau kita melihat juga PMI, market manufacturing, dan juga service di US, Eurozone, Jepang, semuanya turun drastis, kecuali memang
China. Tadi seperti Pak Dubes sudah sampaikan, sudah terjadi pembalikan arah untuk ekonomi di China. Kemudian bagaimana Indonesia? Kebetulan kemarin kita baru saja mendapatkan actual result dari first quarter GDP. Ternyata angka GDP ini di bawah 3%, di bawah ekspektasi dari konsensus. Bahkan kalau kita melihat dua komponen terbesar dari sisi GDP kita adalah konsumsi, ini sekitar 58%, dan juga dari sisi gross fixed capital formation, penciptaan modal tetap, ini 30%. Ternyata dua hal tersebut dua-duanya turun. Ya, jadi memang situasi yang kita lihat di first quarter sepertinya akan terus menjadi perhatian di second quarter, karena memang di first quarter ini sebenarnya kita hanya merangkum sekitar 2 minggu di bulan Maret ya, mulai adanya dampak-dampak COVID secara signifikan di domestic economy. Jadi bulan April, bulan Mei kita lebih merasakan dampaknya. Jadi pada saat kita juga mencoba membreakdown sektor mana secara GDP masih baik dan sektor mana yang kemungkinan besar akan turun. Jadi kalau kita melihat GDP secara sektor, itu ada 3 sektor terbesar, yaitu agriculture, ini masih flat ya, tapi kalau kita lihat secara Q on Q, ini rebound-nya cukup tinggi, karena tahun lalu kita masih ada masa paceklik ya, karena kemarau berkepanjangan, dan itu rebound, tapi kalau kita lihat secara year on year flat, industri pengolahan masih growing year on year basis, dan juga wholesale, ini masih growing. Nah, 3 sektor ini yang kita melihat dengan adanya PSBB sepertinya di second quarter ini akan turun ya ke level yang lebih dalam. Jadi memang sepertinya di second quarter ini kita tidak bisa mengharapkan growth yang kita achieve di first quarter akan bertahan. Dan kalau kita lihat sektor apa sih yang kira-kira masih baik sekali growth-nya, itu kita melihat ada 3 sektor. Biarpun mungkin secara share contribution tidak sebesar 3 sektor tersebut ya. IT, jasa keuangan, dan juga jasa kesehatan. Untuk IT, telco, dan juga jasa kesehatan, healthcare, ini kita lihat masih akan berlanjut situasi yang baik sampai dengan second quarter. Kemudian kalau kita cek dari beberapa data retail, penjualan mobil terus turun, ini per Maret, April pasti akan tambah turun. Heavy equipment United Tractors juga semakin turun. Kita ngecek dari sales-nya hardware juga turun, semen sales kemarin data April baru keluar juga semakin lebih rendah ya. Jadi memang posisi per first quarter sepertinya sudah lemah, tapi di second quarter ini sepertinya akan menuju titik rendah yang lebih dalam dibandingkan posisi first quarter. Dan kemudian ini menjadi pertanyaan paling besar dan juga paling susah untuk dijawab. Kapan pandemiknya selesai? Kalau kita lihat memang berdasarkan tes yang dilakukan di Indonesia, terus terang pada saat kita selalu nge-track per hari ya, total case-nya kadang turun, tapi kenapa? Karena jumlah tesnya itu turun. Dan barusan juga ada berita bahwa minggu ke depan ya ada warning ya, jangan kaget kalau trennya akan semakin meningkat karena jumlah tes itu juga akan semakin banyak dilakukan. Jadi memang ini sangat berkorelasi positif jumlah tes yang dilakukan dan juga total case-nya itu sendiri. Jadi kita berdasarkan studi yang kita lakukan, ada higher proportion of confirmed positive COVID-19 case ini di daerah dengan higher population density dan juga non-permanent population mobility. Jadi banyak orang yang melakukan commute ya untuk bekerja setiap hari. Ini ada tren bahwa jumlah penderitanya secara persentasi lebih besar. Dan kemudian kita juga sudah bersyukur bahwa tingkat recovery rate-nya ini semakin meningkat dan fatality rate-nya basically ya cenderung mulai tapering off ke bawah. Kita sedikit melakukan simulasi menggunakan model compartment model, ini biasa digunakan kalkulus matematika untuk pandemik ya, studi mengenai pandemik, bahwa memang ini mirip dengan hasil-hasil yang kita lihat sekarang bahwa sepertinya mid-Mei akan menjadi titik tertinggi. Untuk benar-benar nol memang butuh waktu lama, jadi kurvanya ini memang tidak bell shape ya, tidak asimetris ya, akan cenderung lebih landai di sisi kanan. Jadi yang kita lihat adalah begitu ini kita melewati titik tertinggi, ini menjadi titik perhatian yang paling penting, terutama untuk apa? Untuk equity market. Karena equity market biasanya kita memprice in duluan apa yang terjadi kemudian, ya. Seperti tadi kita lihat, path of normalization ini memang menjadi titik penting, bukan hanya resiko-resiko akan terulang second wave, tadi berita di China, kemudian di South Korea ya. Namun kita berpendapat karena memang kita sudah mengalami, kalaupun nanti ada second wave, seharusnya juga sudah lebih siap ya. Jadi memang second wave ini akan menjadi selalu perhatian besar, terutama di negara-negara 4 musim, tapi dengan adanya preparation sebelumnya, harusnya itu bisa lebih di-tackle lebih dini ya.
harapan terbesar pasti dari sisi obat untuk COVID-19 dan juga vaksin. Namun vaksin ini menjadi proses panjang, sepertinya baru akhir tahun depan bisa tersedia secara jumlah yang memadai. Jadi kita melihat titik tertinggi dari sisi daily case ini memang menjadi perhatian penting. Karena kenapa? Kalau kita track China, Hong Kong, dan nanti ada beberapa negara lain, memang sepertinya market itu sudah memprice in duluan, bahkan mencapai titik terendah sebelum titik tertinggi ini terjadi. Jadi setelah recover titik tertinggi terjadi, sudah mulai ada support yang lebih nice ya, biarpun tidak akan V-shape recovery ya, it's not going to be V-shape, most likely U-shape recovery, tapi sudah mulai menjadi stabilitas baru untuk market di Hong Kong. China kita lihat memang ini udah cukup baik sekali ya dari sisi kinerjanya. Dan kemudian di South Korea ini juga mirip, Jerman juga sama. Kemudian UK ini juga sudah drop, biarpun titik tertingginya ini sepertinya trennya masih berlanjut. US sepertinya sudah di sini ya, tapi tetap ini titik terendahnya pada saat memang awal-awal. Jadi ikuti market memang sangat penting, kita looking forward apa yang sudah dilakukan, respon yang dilakukan, dan nanti pasti akan mengikuti ya hasil-hasil ke depan. Dan ini memang step yang menjadi penting, kapan mulai ada easing of the lockdown. Beberapa negara sudah mulai ke sana. Tadi Pak Johari juga sudah dengan jelas ya bahwa di China, di Beijing 90% sudah mulai normal. Di Indonesia mulai ada beberapa berita, mulai stage of economic recovery. Memang statement atau narasi yang dikeluarkan ini bukan preset date ya. Jadi tetap menunggu tren yang akan terjadi. Jadi ini phase-phase yang kita dapatkan di Coordinating Ministry of Economics. Ya besar harapan ini sudah mulai menjadi titik cerah ya. Jadi kalau kita melihat secara kinerja sektor, ini report sekitar 2 bulan lalu kita keluarkan pada saat awal pandemik, ini ternyata cukup mencerminkan kejadian market dalam beberapa bulan terakhir ini, bahwa kita dalam menyikapi situasi resiko tidak bisa hanya melihat resiko COVID-19, namun kita melihat secara holistic approach, ada 3 main resiko yang harus dihadapi, dan ini boleh dibilang akan sequence, akan saling berurutan. Jadi pertama COVID-19 impact, kemudian akan lanjut ke currency swing. Ini sudah terjadi, dan nanti yang terakhir adalah delinquency risk, resiko-resiko interest rate pada nggak bisa bayar pokok cicilan. Ya, jadi kita melihat resiko-resiko ini akan saling berhubungan. Satu sektor yang kelihatannya bagus sih, satu resiko analisa, tapi ternyata tidak sebagus itu kalau kita memasukkan ketiga komponen resiko tersebut. Jadi kalau kita melihat yang hijau-hijau ini, yang sepertinya memang cukup rendah, masuk dalam kuadran resiko, ini kita lihat memang sektor seperti sigaret, kemudian juga dari sisi consumer, kemudian tower, dan juga telecommunication. Itu boleh dibilang menjadi saham-saham yang boleh dibilang cukup resilient. Pada saat ini kita masih berada di mana? COVID-19 kita melihat sudah mendekati titik peak, US juga rupiah to US dollar sudah mulai stabil. Jadi kita seakan-akan sudah berada di risk assessment ketiga. Risk assessment ketiga delinquency yang memiliki resiko tertinggi adalah sektor dengan high gearing, dan juga di sini kita masukkan perbankan. Karena perbankan dengan adanya respons pemerintah, peraturan-peraturan baru, ada yang memang sangat menolong, diberikan relaksasi, diberikan support berupa stimulus, namun juga misalnya seperti P318, return mandate untuk handling bank problem, di sini authority untuk melakukan merger and acquisition, ini juga sempat menjadi pertanyaan dari investor. Prosesnya akan sejauh mana, terutama dari sisi intervensi. Kemudian juga ada PMK 33, PP 23, ini yang barusan keluar ya, bahwa di sini memang akan ada nanti 15 bank yang menjadi bank peserta untuk penyerapan liquidity. Ini juga menjadi pertanyaan dari nasabah-nasabah kita. Ya, jadi untuk merangkum beberapa slide sebelumnya, next stage-nya apa? Macro data dan corporate result pasti akan menunjukkan further deterioration ya, karena tadi first quarter udah turun, second quarter sepertinya akan lebih rendah. Namun market trend could decouple. Bisa terjadi arah yang berbeda. Kenapa? Karena sekali lagi kita cenderung forward looking. Misalnya pada saat nanti situasinya reverse, mulai sudah dilakukan relaksasi, sektor mana yang akan benefit duluan? Kita lihat aja, sektor mana yang resikonya paling tinggi untuk COVID-19. Di sini misalnya apa? Retail. Retail sudah turun cukup dalam, kemarin kita sudah downgrade earnings 20-30% dari sisi forecast, namun pada saat sudah mulai ada kata-kata relaksasi PSBB, wah orang sudah cenderung, wah jangan-jangan nanti pembelian atau traffic, biarpun tidak akan balik ke seperti semula ya, tapi seakan-akan sudah melewati titik terjelek, titik terdalam.
kemudian juga harga-harga komoditi, ada harapan dengan adanya pemulihan ekonomi global, biarpun bukan tahun ini ya, sebenarnya masih masuk tahun 2021, ada semacam harapan bahwa sektor-sektor post lockdown ini ya yang pasti yang klaster merah ini yang menjadi harusnya semacam beneficiary dari adanya Menarik, ya. lockdown itu sendiri. Menarik banget nih Mas Helmi, ini pasti banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih Mas Helmi, thank you banget presentasinya, banyak sekali pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang nanti Mas Helmi jawab ya setelah ini. Untuk sektor perbankan, how resilient is it? Karena banyak NPL ya, tapi nanti itu disimpan nanti jawabannya Mas Helmi. Oh iya. Saya mengecek Pak Dubes, katanya sudah bisa masuk lagi. Mohon izin Pak Dubes. Bisa dengar saya? Sudah bisa Pak, aduh syukur kalau gitu. Oke. Kalau gitu, Iya, saya silakan pindah dilanjut, ke Pak ruangan Dubes. kerja saya. Ya, silakan Pak Dubes. Oke, kalau gitu lihat slide ke-6 nanti dari ruang rapat saya. Yang sudah saya sampaikan tadi itu stimulus ekonomi yang diberikan itu di sektor misalnya di sektor moneter itu ada injeksi dana sebesar 2,01 triliun renminbi untuk injeksi likuiditas pasar keuangan, perbankan, central bank, bil, dan sektor ekonomi lainnya, serta sejumlah pemotongan suku bunga. Sementara di bidang fiskal, itu sekitar 800 miliar renminbi untuk obligasi khusus pemerintah daerah dan pembiayaan investasi lanjutan pada sektor infrastruktur kesehatan masyarakat. Lalu di perdagangan itu ada pengecualian tarif impor atas Amerika Serikat. Perusahaan dapat mengajukan pengecualian dan akan direview per kasus. Lalu penutupan sementara pasar berjangka dan pemberian keleluasan pengajuan perpajangan pembayaran jatuh tempo bagi klien khususnya yang di Provinsi Hubei. Provinsi Hubei dan Wuhan itu salah satu provinsi yang maju secara ekonomi. Lalu di bidang penerbangan itu pemberian subsidi sebesar RMB 0,0176 per seat untuk rute penerbangan maskapai umum dan renminbi 0,525 per seat untuk rute penerbangan tunggal. Juga pendanaan bagi penerbangan internasional, pengurangan biaya take off dan landing, kita tahu banyak biaya dikeluarkan untuk itu. Lalu pemberian stimulus sebanyak 14,5 miliar untuk infrastruktur penerbangan. Lalu pemerintah Tiongkok juga melakukan penurunan harga listrik sebesar 5%, diikuti dengan penurunan harga gas alam dan BBM. Sementara untuk sektor UMKM, itu kebijakan startup UMKM itu sekitar 180 miliar renminbi untuk 1 juta individu serta 10.000 SMEs startup. Lalu memberikan total kredit sebesar 114 miliar US dollar dengan perlindungan asuransi mencapai 1,67 triliun US dollar diberikan kepada perusahaan terdampak COVID-19 serta kebijakan pemerintah daerah mencakup penundaan kewajiban pembayaran jaminan sosial, penurunan biaya sewa rumah, penurunan pajak dan pengeluaran, pencegahan PHK, dan kebijakan relaksasi sektor properti. Kemarin memang saya ada webinar juga dengan salah satu perusahaan asuransi yang besar di sini, Sinosure, dan itu confirm yang dilakukan. Slide 7. Nah, sebelum wabah COVID melanda itu pemerintah Tiongkok sudah berpikir sebenarnya untuk mengubah pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun belakangan itu mencatat angka pertumbuhan tinggi. Mereka ingin menjadi pertumbuhan yang berkualitas. Lalu untuk itu ada kebijakan-kebijakan
untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi mereka sebut itu the new normal, kurang lebih begitu. Nah, pertumbuhan ekonomi itu didorong pada modernisasi industri dalam negeri dengan teknologi-teknologi terbaru, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong konsumsi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Juga pemerintah Tiongkok itu mendorong pengusaha mereka untuk mulai lebih advance lagi dengan industri 4.0, digitalisasi. Nah, ini ceritanya menarik karena saya baru terima juga CEO Alibaba sebelum kita video conference ini. Cerita banyak dia. Riset pada sektor-sektor prioritas, biomedicine dan lain-lain. Semua kebijakan-kebijakan tersebut dan stimulus yang diberikan tampaknya itu ikut mendukung percepatan pemulihan kondisi perekonomian Tiongkok. Nah, slide 8 ini mengenai hubungan kita, teman-teman di ruang rapat bisa ke slide ke-8. Tahun ini kita sebenarnya 70 tahun hubungan bilateral. Memiliki ada banyak hal tapi tertunda saat ini. Slide 9 mungkin saya sebutkan saja, itu 2019 investasi Tiongkok di Indonesia itu naik 95,6%, itu realisasi. Jadi 2,4 menjadi 4,7 miliar US dollar. Kalau Tiongkok ditambah dengan Hong Kong, sebenarnya investor terbesar Indonesia sekarang itu adalah Tiongkok dan Hong Kong. Kedua Singapura, ketiga Jepang. Perdagangan kita naik 2,9% walaupun masih defisit di kita, walaupun defisit itu berkurang. Slide ke-10 sekarang mengenai triwulan 1 2020 itu walaupun nilai perdagangan turun karena kondisi di Tiongkok tadi yang saya sebutkan, ini for the first time kita menikmati surplus. Jadi bisa juga nih kita sebut bahwa khususnya produk-produk UKM itu menikmati surplus tahun ini. Jadi ekspor kita ke China itu naik 9,94%. Sementara importnya turun lebih besar, hampir 11%. Jadi defisit masih ada, tapi 2019, tapi untuk kuartal pertama kita bisa sebut ada surplus. Nah, apa peluangnya? Di bidang perdagangan itu kita punya 10 komoditas potensial Indonesia, itu yang sedang kita garap itu buah-buahan segar, termasuk manggis, durian, buah naga, mangga, nedas, alpukat, salak, dan lain-lain. Minyak kelapa sawit, termasuk biodiesel sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Lalu komponen mesin dan elektronik. Oh, tadi saya lupa sebutkan bahwa investasi yang masuk sejak Juli sampai akhir tahun lalu itu kebanyakan di smelter, jadi plat baja, dan pengelolaan nikel ore menjadi lithium baterai. Itu yang memang kita konsentrasi ke sana. Kembali ke slide 12, itu produk kayu, bubur kertas, produk-produk kimia, instrumen musik, alas kaki, karet, barang-barang kerajinan, dan bernilai seni, kakao, kopi, dan lain-lain. Nah, untuk kerjasama di bidang investasi, itu kita konsentrasi untuk 2020 ini pertama di ekonomi digital, lalu kendaraan listrik, lalu pariwisata, lalu tentunya pengembangan sumber daya manusia. Sekarang sudah mendekati 15.000 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sini. Slide 14 itu juga yang sedang kita dorong itu industri furniture. Sebenarnya bulan November dan Desember itu sudah berkunjung ke Jawa Tengah, tapi kemudian tertunda. Tadi perencanaannya itu di bulan Februari dan Maret tahun ini. Industri manufacturing, value added lainnya, dan industri halal. Ada investor dari sini berminat mengembangkan industri halal di Indonesia untuk diekspor ke negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Lalu slide 15, berdasarkan ini penelitian yang sebenarnya dari Indonesia juga, itu ada 4 consumer mega shift
in time of COVID-19. Pertama itu adalah society yang empatik. Jadi ekspresi kebersamaan itu sekarang menonjol sekali di Indonesia. Yang berikut itulah go virtual, salah satu yang kita lakukan sekarang ini. Lalu stay home lifestyle. Dalam konteks ini akan ada norma-norma baru, new norm. Ini dia, saya nggak muncul di situ ya. Itu new norm itu termasuk misalnya industri-industri yang akan menonjol itu adalah di bidang industri-industri kesehatan karena perhatian kita terhadap kesehatan meningkat, produk-produk kesehatan, juga industri yang terkait dengan environment karena kita juga semakin memperhatikan lingkungan hidup. Jadi slide 16 based on apa yang ada di sini itu ada beberapa tips sebenarnya. Pertama, lakukan efisiensi dan penentuan prioritas. Kedua, temukan nilai baru dalam bisnis dan bangun hubungan sosial tadi. Adaptif dengan teknologi digital dan otomasi. Nah, ini yang sedang saya mulai bahas baik dengan Alibaba, dengan JD maupun dengan Tencent. Lalu observasi perubahan perilaku konsumen. Lalu tentunya berdasarkan presentasi tadi juga perlu ada perubahan dan dalam strategi bisnis. Mungkin singkatnya begitu nanti. Tadi ada yang tanya soal ini. Pak Dubes? Putus lagi ya? Pak Jo? Ya, sepertinya putus lagi. Memang tadi disampaikan oleh staf KBRI bahwa jaringan tidak stabil di Tiongkok, jadi mohon maklum. Oke, tadi banyak pertanyaan, baik untuk Pak Dubes, Pak Inarno maupun Pak Helmi. Pak In, ini ada pertanyaan menarik nih dari CBF Group ya, Pak Charles. Mereka sudah tertarik untuk IPO, tapi bagaimana IPO di situasi saat ini? Apakah masih memungkinkan atau prospeknya seperti apa? Terus kemudian juga untuk tadi Pak Helmi ya, tadi pertanyaan yang tentang banking, resilience perbankan Indonesia sedang naik terkait dengan COVID ini. Mungkin sambil menunggu Pak Jo, silakan Pak In dan Pak Helmi untuk menjawab. Pak Jo sudah balik? Alhamdulillah sudah kelihatan wajah Pak Jo lagi. Masih mute, Pak Dubes masih mute. Ternyata ya, kita sering bikin event, ternyata bikin event online ini lebih deg-degan ternyata. Jadi sambil menyapa, ternyata di sini ada Pak John Prasetyo ya, Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia juga hadir. Kemudian ada Pak Sumihar, Komisaris dan Reksa Sekuritas juga hadir. Silakan Pak Jo, apakah Pak Dubes sudah bisa gabung dengan kami dengan suara? Tidak kedengaran Bapak. Ya, baik. Silakan Pak Inarno untuk menjawab pertanyaan tadi. Nanti dilanjut dengan Mas Helmi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Kiki. Pertanyaannya apakah IPO tetap menarik? IPO akan selalu tetap menarik ya. Dan kami mempersiapkan secara virtual. Jadi untuk kelas-kelas IPO ataupun one-on-one meeting kami tetap laksanakan. Dan jadi kalau misalnya mau mempersiapkan tetap bisa walaupun secara online gitu Bu Kiki. Jadi mungkin itu saja. Kalau misalnya ini tetap saja mempersiapkan dari sekarang Pak. Jangan menunggu pada saat pandemik itu nanti sudah terlambat momennya. Silahkan memungkinkan sekali untuk dilaksanakan mulai saat ini. Ya, nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa tanya ke bursa ya Pak In ya. Baik ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke bursa Pak. Ya, nanti kalau underwriter-nya bisa Dana Sekuritas loh Pak ya, langsung langsung promosi. Silakan. Ya. Oh ya, di sini Bu Tina dari WMG Wealth Management Group Bank BRI juga sudah hadir. Nanti mohon Ibu Tina berkenan
memberikan atau menyapa audiens kita. Tapi kita lanjut Mas Helmi dulu. Silakan Mas Helmi. Oke, jadi basically memang kita melihat perbankan kita merupakan salah satu rantai yang pokok ya dalam keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Pada saat ini kita melihat memang posisi perbankan kita baik sekali, namun setelah ada beberapa rilis policy yang dilakukan, kita melihat memang ada beberapa policy karena bank is actually very well regulated. Jadi pada saat regulasi itu dikasih relaksasi, ya tentunya itu juga akan bisa mensupport dari sisi net profit trend itu sendiri. Namun ada pandangan juga bahwa some banks is actually not fully take advantage ya dari beberapa provision relaxation. Jadi dari sini adalah kalau memang banks itu semakin ingin prudent, kita lihat bahwa mereka akan lebih melakukan front load some provision gitu. Karena memang mereka masuk utang restructuring loan harusnya dikasih relaksasi, tapi kalau memang mereka langsung masukkan sebagai provisi, itu pasti akan memengaruhi tingkat profitabilitas di waktu dekat ini gitu. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi perbankan, range dari sisi analis forecast itu memang sangat jauh gitu. Ada yang expect masih flat, ada yang expect masih bertumbuh tahun ini, ada juga yang expect udah turun sekitar 20%. Namun memang secara keseluruhan sektor ini masih menjadi sektor yang penting, dan kita melihat dari sisi tingkat deposit maupun dari sisi loan itu masih bisa bertumbuh, biarpun pertumbuhannya itu terus terang mungkin di level single digit pada tahun ini. Namun kelihatan sekali bahwa pemerintah, regulator, OJK maupun dari sistem accounting kita ini basically memang memberikan relaksasi yang diberikan, terutama juga dari sisi tambahan likuiditas yang secara terang sudah dijelaskan oleh Bank Indonesia. Pada saat terjadi kebutuhan likuiditas, bank bisa melakukan reverse repo dari surat berharga negara yang dimiliki, nanti BI yang akan basically provide dari sisi liquidity. Sekian Bu Kiki. Makasih Mas Helmi. Pak Jo, apakah sudah bisa ada suara? Off ya. Aduh, sayang sekali. Padahal kita semua ingin sekali mendengarkan Bapak, tapi karena ini jaringan, nggak apa-apa. Nanti mohon berkenan slide-nya di-share. Ini juga nanti Bapak Ibu yang ingin dapat slide, saya udah tulis di chat-nya. Silahkan email ke burhan.sw@danareksa.co.id, nanti bahan akan kami kirimkan. Baik, saya ingin menyapa Ibu Tina dulu. Ibu Tina, apakah sudah hadir? Sudah bisa menyampaikan, Ibu Tina dari BRI? Selamat sore. Sore, Bu Cantik, silakan. Ya, selamat sore seluruh hadirin yang di acara ini. Pak Johari terputus ya Bu ya tadi hubungannya. Kemudian Pak Inarno, Bu Kiki, Pak Helmi juga. Kemudian saya dengar ada Pak Sumihar ya di sini. Selamat sore, dan khususnya untuk nasabah-nasabah, para pribadi terpilih, terima kasih sudah hadir. Topiknya seru sekali Bu Kiki, saya juga terus akan mengikuti sampai selesai. Silakan berlanjut, dan mudah-mudahan acara seperti ini ada lagi ya Bu Kiki ya. Kita kolaborasi BRI dengan grup Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih atas support BRI kepada Dana Reksa Sekuritas. Mungkin sebagai informasi juga kepada seluruh audiens di sini, Dana Reksa Sekuritas saat ini 70% sudah dimiliki oleh BRI dan 30% oleh Dana Reksa Persero. Jadi di sini kita banyak sekali program kerjasama dengan BRI, terutama di Wealth Management Group-nya, dan juga untuk cabang-cabang Dana Reksa Sekuritas di seluruh Indonesia nanti akan bergabung dengan Bank BRI di daerah. Terima kasih Ibu Bapak. Pak Jo sudah bisa bergabung, Pak Jo? Pak Jo, sekarang kameranya kelihatan tapi suaranya yang hilang. Tadi suaranya ada, gambarnya yang nggak ada. Belum bisa. Masih di-mute. Coba di-unmute, Pak. Enggak sih. Padahal ada pertanyaan menarik Pak Jo. Jadi di sini ada pertanyaan, sebetulnya key factor apa sih yang menyebabkan China dengan mudah atau bukan dengan cepat dia recover? Ada negara-negara lain yang kenanya belakangan, tapi ternyata tingkat kematiannya jauh lebih tinggi, dan juga mungkin Bapak sebenarnya ingin sekali kita dengar sharingnya dari pengamatan Bapak yang hari-hari ada di sana. Itu apa yang menyebabkan China sangat cepat untuk recover seperti itu.
Saya coba menghubungi beliau lewat handphone. Tapi mungkin Pak Jo bisa angkat telepon saya mungkin untuk supaya ada suara. Kayaknya jaringan nggak bisa. Ya. Teleponnya diperlihatkan, Bu Kiki. Pak Jo bisa terima handphone saya, Pak Jo? Iya, benar. Pak Jo, iya. Pak Jo, ada pertanyaan. Bapak bisa? Ternyata nggak bisa. Baik, baik. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Pak Inarno, nih ada investor mereka yang baru ingin masuk ke pasar modal Indonesia. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk atau malah nanti nunggu dulu, Pak Inarno nih? Waduh, susah pertanyaannya Bu Kiki karena saya juga nggak bermain saham sebetulnya. Tapi memang kembali lagi Bu Kiki, jadi kepada investor-investor, saat ini adalah saat yang bagus karena pada saat ini menjelang RUPS dan juga laporan keuangan. Dan kita bisa lihat dari historical dividen-dividen yang diberikan oleh emiten-emiten tersebut. Itu sangat menarik untuk diperhatikan. Itu saja mungkin dari saya Bu Kiki tipsnya. Baik, ini Pak Jo sudah coba kita hubungkan lewat telepon. Pak Jo, ada pertanyaan menarik tadi. Apa sih yang Bapak kan tinggal di sana, sangat dekat dengan pemerintah di sana, dan apa sih yang membuat China cepat pulih gitu? Disiplin apa di sana, Pak Jo, atau apa menurut Pak Jo key factor-nya? Hemat saya itu pertama lebih pada disiplin masyarakat. Jadi disiplin paling penting. Yang kedua itu tuh sebenarnya nggak bisa juga. Ya, memang jaringannya. Ternyata di Indonesia lebih stabil nih ternyata jaringan. Ya. Nggak bisa. Iya. Luar biasa. Baik, oke, mungkin karena waktu juga, kita akan sebentar lagi akan closing. Mungkin Pak Inarno dan Mas Helmi, silakan untuk closing statement sambil nanti, siapa tahu Pak Jo last shot bisa nyambung lagi dengan kita. Silakan Pak Inarno atau Pak Helmi, nanti juga ini ya tipsnya ya, untuk investor-investor ini banyak nanya nih, masuknya ke sektor apa aja, walaupun tadi sempat di-touch sedikit, tapi in your personal opinion ya, based on the research, apa sih yang paling menarik? Silakan. Saya dulu ya Bu Kiki ya. Oke, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, mungkin memang ini baru pertama kali kita mengalami kondisi seperti ini, dan memang untuk memprediksi ke depannya, seperti Pak Helmi katakan juga, pandemi ini sampai kapan bisa recover-nya atau bisa ditanggulangi itu kita semua belum tahu ya. Belum ada siapapun yang bisa memprediksi kapan akan berakhirnya ini. Nah, tips untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang perlu untuk diperhatikan, pada saat apapun, kondisi apapun, itu opportunity selalu ada, ya. Terutama dalam hal saat-saat sekarang ini, kembali lagi saya tekankan, ini adalah saat-saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai investor, baik institusi maupun retail, itu melihat laporan keuangan. Ini adalah saat-saatnya seperti yang saya sudah jelaskan dalam presentasi saya, bahwasanya Pak Johari udah bisa tuh kayaknya. Silakan Pak In, lanjut dulu. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwasanya laporan tahunan itu masih ada room itu sampai bulan Mei, dan laporan keuangan itu sampai bulan Juni, triwulan sampai bulan Juni. Nah, ini adalah saat-saat yang bagus untuk melihat
tentunya dengan research yang Pak Helmi sudah katakan sektor-sektor mana yang menarik. Mungkin tinggal dilihat juga kira-kira historical dividen-dividen yang akan historical diberikan dari tahun ke tahun. Nah, itu sangat-sangat menarik untuk diperhatikan. Mungkin itu aja kali Bu Kiki, saya kembalikan ke Bu Kiki atau Pak Helmi, silakan menambah. Terima kasih Pak Inarno. Jadi semakin menyemangati ya, tadi ada yang nanya calon investor nih ya, baru ingin belajar saham, ternyata masuknya lagi situasi seperti ini. Tapi tadi Pak Inarno sudah kasih semangat bahwa nggak akan pernah tahu kapan saat yang tepat untuk masuk, tapi dicoba aja gitu Pak In ya. Baik, selalu ada opportunity. Iya, saya sudah terhubung dengan Pak Jo. Silakan Pak Jo melanjutkan. Ya, lanjutkan yang tadi. Pertama itu disiplin. Jadi jangan juga bandingkan satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua itu semua menjalankan secara disiplin tadi keputusan-keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di sini itu pengawasan masyarakatnya cukup bagus. Jadi kalau dalam konteks kita itu mulai dari RT RW, itu pengelola kompleks apartemen ataupun kompleks perumahan begitu. Nah, memang kalau kita lihat di Tiongkok itu mencapai puncaknya itu di tanggal 19 Februari. Baru kurvanya itu melandai lalu bergerak turun. Akhir Februari industri itu semua diinstruksikan untuk mulai beroperasi lagi. Nah, kita mulai melihat hasilnya sekarang. Tentunya pada saat itu konsentrasi pada alat kesehatan. Lalu kemudian sekarang kita lihat di berbagai provinsi, 18 provinsi sudah tidak ada lagi, tinggal 2.800-an. Kondisi di kota-kota besar, Beijing, Shanghai, Guangzhou, kemudian di Fuzhou, di Xiamen, Chengdu kemarin kan sudah kota Chengdu berkunjung ke sini, itu sudah kurang lebih 80-90%. Kalau kita lihat prediksinya di sini, hopefully second semester of this year begitu, itu bisa sudah 97-98% lagi. Sekolah juga sebagian besar sudah dimulai, tetapi tetap semua memakai masker. Kurang lebih perkembangan terkini. Kalau di sini ekonominya bisa mulai bergerak, mudah-mudahan itu menjadi prime mover juga untuk menggerakkan ekonomi regional, termasuk kita dan lain-lain. Kira-kira begitu Mbak Kiki. Terima kasih Bapak. Ini sekarang kita sudah di penghujung acara. Silakan Bapak untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Silakan Bapak. Kalau yang ingin saya sampaikan, pertama tentunya prioritas sekarang adalah kita buat supaya COVID ini segera selesai. Caranya adalah dengan secara disiplin menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Saya kira insentif ekonomi yang diberikan atau yang telah diputuskan oleh pemerintah juga kan sudah mulai dijalankan. Memang semua harus kencangkan kita tinggal pada semester pertama ini. Semakin kita berdisiplin, maka kurva kita akan semakin landai. Dengan demikian kita bisa bouncing back itu pada semester kedua tahun ini. Karena menurut semua ini kalau jalan ramalan internasional pun negara-negara yang akan positif pertumbuhan ekonominya salah satunya adalah Indonesia. Jadi kepercayaan internasional kepada Indonesia itu masih ada. Jadi mudah-mudahan kepercayaan internasional itu bisa kita buktikan bahwa yes, we are going to do the right thing. Kita akan lakukan hal-hal terbaik sesuai dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan jajarannya. Insya Allah ini menjelang Lebaran kita doa bersama-sama, karena itu salah satu kekuatan kita. Semester 2 kita sudah bisa kembali berdiri tegak lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Beijing. Terima kasih. Terima kasih.
Kuncinya tadi disiplin Bapak, dan amin untuk semua doa baiknya. Baik, closing statement terakhir dari Mas Helmi terkait mungkin lebih ke sektor apa dan apa tips-tipsnya untuk investor kita. Silakan Mas Helmi. Oke. Jadi seperti diulas ya, bahwa memang nanti data dari sisi makro maupun result sepertinya itu menjadi semacam history, karena yang sudah kita alami baru nanti akan dilaporkan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi tadi seperti statement dari Pak Inarno, tetap lihat peluang dalam keadaan seperti saat ini, terutama dengan policy-policy post PSBB ya, dengan adanya mulai ease dari sisi PSBB, itu kita bisa melihat dari tadi kuadran resiko, sektor mana yang tadinya sangat affected dengan adanya penerapan PSBB, dengan adanya pelonggaran, harusnya ada harapan. Apakah akan bisa kembali seperti semula? Tentunya tidak dalam waktu dekat, karena memang kita melihat ini lebih ke U-shape dibandingkan V-shape recovery. Jadi yang penting tetap ikuti sesuai arahan pemerintah, tetap jaga kesehatan, dan semoga memang pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh ibu bapak yang telah dengan setia dari awal sampai akhir mengikuti diskusi kita sore hari ini. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan juga adalah di saat semua sedang slowing down seperti ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan juga untuk kita para pelaku bisnis dan juga mungkin investor dan sebagainya, kita justru di saat seperti ini tidak tinggal diam. Misalnya tadi ada orang yang mau IPO, justru saat ini silahkan persiapkan dengan sebaik mungkin. Anda yang ingin belajar investor, saat inilah saat yang Anda belajar investor. Jadi nanti ketika ekonomi, bisnis sudah mulai bergerak normal, kita sudah siap. Ibaratnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Kami dari Danaksa Sekuritas mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Duta Besar yang kita banggakan, Pak Jauhari Oratmangun, Pak Inarno, sahabat saya yang sangat baik ya, selalu support untuk Danaksa Sekuritas, dan juga kepada Mas Helmi, dan juga Bapak Ibu semua, Ibu Tina dari BRI, dan juga seluruh direksi dari perusahaan anak BRI. Terima kasih, dan untuk door prize ya akan dihubungi oleh tim Danaksa Sekuritas, ada 10 orang beruntung mendapatkan 10 lot saham BRI, dan juga ada dari link aja. Terima kasih, tunggu event-event Danaksa Sekuritas berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hatur nuwun. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bugi. Terima kasih. Terima kasih, Salam Pak Jauhari. Terima kasih. Terima kasih Pak Jauhari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.